Dunia terkejut. Begitu juga dunia bawah. Ketika berita tentang sisa-sisa yang dimusnahkan disebarkan di dunia bawah, utas ditambahkan ke forum dengan kecepatan luar biasa. Banyak orang menganggapnya tidak dapat dipercaya, namun sangat gembira dengan fakta bahwa sisa-sisa telah dimusnahkan oleh Sekte Raja Naga dari Sekte Naga. Di ambang perang pecah antara iblis dan Sekte Ortodoks, memusnahkan salah satu dari 4 Sekte Iblis sama saja dengan melemahkan diabolisme dengan 1/5 dari kekuatan mereka. Kemarin, desas-desus bahwa Sekte Naga bergabung dengan diabolisme telah jatuh dengan sendirinya, menempatkan Sekte Suci Donghua dalam posisi yang canggung secara instan. Sekte Suci Donghua benar-benar malu sekarang. Dari pernyataan mereka yang dirilis kemarin, mereka terlalu tidak sabar untuk berurusan dengan Sekte Naga. Sekte Suci Donghua dan seniman bela diri lainnya hanya menuduh Sekte Naga bergabung dengan diabolisme, jadi mereka hanya memusnahkan sisa-sisa. Sekte suci mana di dunia bawah yang mampu melakukannya, bahkan Sekte Suci Donghua perlu melakukan upaya yang luar biasa. Aku tidak mengerti tindakan Raja Naga dari Sekte Naga. Dia baru saja menolak untuk bergabung dengan aliansi Sekte Ortodoks kemarin sore dan bahkan menjadikan Sekte Suci Donghua sebagai musuh bebuyutan mereka. Namun, Sekte Naga memusnahkan sisa-sisa malam itu. Kami hanya pria biasa yang tidak bisa melihat tautannya. Biarkan saya mengklarifikasi. Raja Naga telah menjadikan Sekte Suci Donghua sebagai musuh bebuyutan karena Hai Jiao. Hai Jiao ingin membunuh Raja Naga. Tetap saja, dia dikalahkan oleh Raja Naga, dan Sekte Suci Donghua ingin melindungi Hai Jiao. Karenanya, mereka menjadi musuh. Tapi mengapa Sekte Naga tidak bergabung dengan aliansi Sekte Ortodoks? Mengapa tidak ada yang menanyakan pertanyaan ini, dan mengapa Sekte Suci Donghua ingin melindungi Hai Jiao ketika dia mencoba membunuh Raja Naga dan akhirnya dikalahkan? Jelas, Sekte Suci Donghua membuat marah Sekte Naga, mengakibatkan Sekte Naga membelakangi mereka. Bagaimanapun, itu bagus bahwa Sekte Naga tidak bergabung dengan diabolisme. Kalau tidak, mengingat kekuatan Sekte Naga dan kekuatan Raja Naga, kita tidak tahu berapa harga yang harus dibayar dunia bawah hanya untuk memusnahkan diabolisme. Di dunia internet, netizen membalikkan pandangan mereka secepat kilat. Begitulah cara kerja internet. Kemarin, banyak seniman bela diri yang masih memarahi Sekte Naga. Tetap saja, lebih banyak seniman bela diri muncul untuk mendukung Sekte Naga dan Raja Naga hari ini. Namun, Wang Xian tidak akan tertarik sedikit pun pada hal ini bahkan jika dia mengetahuinya. Saat ini, sekelompok orang tiba di Pulau Terapung. Wang Xian, kami di sini untuk mengkonfirmasi sesuatu denganmu. Sui Huang dan Xiao Kuanshan memimpin beberapa murid mereka ke Pulau Terapung dan berbicara dengan Wang Xian begitu mereka melihatnya. Oh, apa masalahnya? Sudahkah Anda membawa semua materi tingkat bawaan? Biarkan aku melihat berapa banyak senjata spiritual bawaan yang bisa aku tukarkan dengan kalian. Wang Xian berkata kepada mereka dengan senyum lebar. Apakah kamu benar-benar memusnahkan Remains of Diabolism? Sui Huang dan Xiao Kuanshan menatapnya, mengesampingkan senjata spiritual bawaan terlebih dahulu. Iya, aku bertemu orang-orang dari Remains kemarin, dan aku tidak suka cara mereka melakukan sesuatu. Karena saya tidak jauh dari base camp mereka, saya baru saja memusnahkan mereka. Kata Wang Xian tanpa emosi. Sui Huang dan Xiao Kuanshan bertukar pandang dengan bibir mereka yang berkedut. Memusnahkan sisa-sisa seperti yang Anda inginkan itu adalah sisa-sisa yang Anda bicarakan. Karena sisa-sisa dapat dengan mudah memusnahkan klan Sui dan klan Xiao, sepertinya celah mereka dengan Sekte Naga semakin besar. Baik, kamu iblis. Sui Huang menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, semua materi tingkat bawaan yang bisa kita dapatkan ada di sini. Lihat dan lihat berapa banyak senjata yang bisa ditukar. Tentu, Wang Xian mengangguk. Orang-orang dari klan Sui dan klan Xiao membawa semua materi ke depan. Melihat peti material tingkat bawaan, sinar bersinar dari mata Wang Xian saat dia menunjukkan sedikit kegembiraan. Lihatlah, Xiao Kuanshan memberitahu Wang Xian saat dia membuka peti itu. Batu bulu angin level 10. Tanah-tanah liat level 10. Batu guntur tingkat 10. Batu logam emas tingkat 10. Ryukinium tingkat 10. Vibranium tingkat 11. Kayu hantu tingkat 11. Semua bahan tingkat bawaan yang dibawa oleh klan Sui dan klan Xiao berjumlah 7 jenis logam berbeda. Di antaranya, 2 di antaranya adalah material level 11 sedangkan sisanya adalah level 10. Sebagian besar material yang dikaitkan dengan logam. Ini adalah batu bulu angin, yang sangat tahan lama, dan kamu hampir tidak bisa merasakan beratnya. ERT Clay memiliki kelengketan yang kuat, dan sulit untuk dihilangkan begitu ada sesuatu yang menempel di atasnya. Thunder Rock adalah batu yang ditemukan di Thunder Mountain. Itu terbentuk melalui jutaan sambaran petir, dan karena itu mengandung listrik yang sangat besar. Itu bisa dengan mudah menyetrum seekor gajah.
Xiao Kuanshan dan Sui Huang mulai memperkenalkan logam kepada Wang Xian. Di mana, jumlah batu bulu angin adalah yang tertinggi, dengan 60 keping, sedangkan vibranium dan kayu hantu memiliki jumlah paling sedikit. Secara keseluruhan, mereka memiliki cukup banyak materi tingkat bawaan. Dengan itu, dia bisa membuat setidaknya 20 hingga 30 senjata dengan asumsi tingkat keberhasilan 100%. Tingkat keberhasilan menempa senjata dan alkimia setara. Namun dibandingkan dengan alkimia, beberapa material dapat didaur ulang saat senjata gagal dalam proses pembuatan. Dengan bahan-bahan ini, kalian bisa melupakan senjata dan rilem. Karena Anda memiliki terlalu sedikit vibranium dan kayu hantu, saya akan memberi Anda masing-masing 10 senjata spiritual. Bagaimana menurutmu? Tanya Wang Xian dengan wajah berseri-seri. Tentu, cahaya melintas di mata keduanya saat mereka segera mengangguk setuju. Awalnya, pemikiran untuk menukar bahan-bahan ini dengan 5 senjata-senjata spiritual bawaan akan sangat bermanfaat bagi mereka. Karena mereka bisa menukar 10 sekarang, itu jauh melebihi harapan mereka. Hebat, datang dan ambil senjatamu. Wang Xian mengangguk dan membawa mereka ke paviliun senjata. Kembali ke Pulau Terapung, Wang Xian telah memerintahkan anak buahnya untuk membangun paviliun terpisah untuk senjata dan pil eliksir untuk membedakan harta karun. Semua kekuatan lain di dunia bawah biasanya memiliki satu gudang harta karun, tetapi Wang Xian berbeda. Ketika mereka memasuki paviliun senjata, orang bisa merasakan gelombang ketajaman dan panas saat segudang senjata tergantung di dinding sekitarnya. Senjata-senjata itu memancarkan cahaya api yang redup karena mereka memiliki semangat yang unik. Ini. Begitu Sui Huang dan Xiao Kuanshan masuk, mata mereka terbuka dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Kamu anak laki-laki. Bagaimana Anda bisa mendapatkan begitu banyak senjata spiritual bawaan astaga? Mengapa ada begitu banyak di sini? Mereka berdua bertingkah seperti orang udik, menatap sekeliling dengan kaget. Aku bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dari staf di sana. Pedang ksatria itu berada di atas level inbound. Ini pasti lebih dari itu. Aduh, Masya terkuat. Mereka berdua melihat sekeliling dengan terkejut karena mereka hampir meneteskan air liur. Wang Xian menatap mereka dan terkekeh. Oke. Kalian masing-masing diperbolehkan mengambil 10 senjata. Jangan bilang aku jahat, cukup banyak. Salah satunya adalah tuan dari pacarnya, sedangkan yang lainnya adalah Lao Zu dari muridnya. Selain itu, Wang Xian berutang budi pada mereka. Dia tidak akan merasa bersalah karena memberi mereka masing-masing 10 senjata. Wang Xian, Anda tahu karena Anda memiliki begitu banyak senjata spiritual di sini, bisakah Anda meminjamkan saya senjata yang berguna juga? Tanya Sui Huang kepada Wang Xian dengan kulit tebal. Xiao Kuanshan, di samping, menggerakkan bibirnya saat melihat caranya bertindak. Tapi dia juga menatap Wang Xian dengan tatapan menyanjung. Saya mendengar bahwa Suking sedang dalam suasana hati yang buruk beberapa hari terakhir ini. Saya bersiap-siap untuk mengajarinya alkimia selama 2 hari ke depan. Waktunya tepat. Sui Huang mengeluarkan kartu trufnya. Jatuh karena permintaan tak tahu malu Sui Huang dan Xiao Kuanshan, Wang Xian melemparkan 2 senjata dengan santai ke arah mereka. Keduanya menyeringai lebar seolah-olah mereka adalah orang mesum yang matanya tertuju pada kecantikan yang menakjubkan. Memegang senjata di tangan mereka, mereka terus-menerus menyeka senjata. Orang akan mengira mereka mungkin mulai ngiler. Dengan senjata ini, kerugian klan Sui kita akan sangat berkurang dalam pertempuran mendatang melawan diabolisme. Sui Huang memandangi senjata spiritual bawaan lainnya, menyeringai dan berseri-seri. Baiklah, sekarang setelah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, saya akan mengirim kalian pergi. Wang Xian melirik material tingkat bawaan di sampingnya dan bersiap untuk memulai peralatan pemurnian. Baiklah. Sui Huang dan Xiao Kuanshan tidak tersinggung dengan sikap Wang Xian karena mereka menyeringai lebar atas apa yang telah mereka dapatkan. Mereka ragu sejenak sebelum bertanya, Saudara Wang Xian, apakah Anda memimpin Sekte Naga untuk menargetkan diabolisme dalam pertempuran yang akan datang? Target diabolisme tidak. Saya sedang bersiap untuk berurusan dengan Sekte Suci Donghua. Wang Xian terkekeh dan menggelengkan kepalanya sementara cahaya mengerikan melintas di matanya. Berurusan dengan Sekte Suci Donghua. Keduanya sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar tidak beristirahat sampai salah satu dari kalian tewas? Ketika mereka ingin melindungi Hai Jiao, hasilnya sudah diputuskan. Wang Xian melanjutkan sambil tersenyum, baiklah. Berhati-hatilah dalam pertempuran yang akan datang antara Sekte Ortodoks dan Sekte Iblis. Aku akan sibuk. Sui Huang dan Xiao Kuanshan menggelengkan kepala, bertukar pandang dan keluar. Berurusan dengan Sekte Suci Donghua, apakah Sekte Naga akan segera mengambil tindakan? Setelah berjalan keluar dari Pulau Terapung,
Xiao Kuanshan menoleh ke Sui Huang dan menanyakan hal ini dengan wajah serius. Sulit untuk mengatakannya. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang dipikirkan anak itu. Namun, dia orang yang cukup baik dan tidak buruk sama sekali pada intinya. Terlepas dari itu, mari saling membantu untuk mengurangi kerugian kita untuk pertempuran yang akan datang. Sui Huang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sekte Suci Donghua membuat pernyataan di situs Underworld beberapa saat yang lalu. Oh, pernyataan seperti apa? Mereka mengatakan bahwa Sekte Naga memusnahkan sisa-sisa adalah keputusan yang tepat. Karena mereka memiliki kemampuan, mereka harus berbuat lebih banyak untuk dunia bawah dan melenyapkan lebih banyak Sekte Iblis. Sekte Suci Donghua mungkin melakukan ini dengan sengaja. Mereka ingin Sekte Iblis mengejar Sekte Naga. Itu mungkin yang ada di pikiran mereka. Sebagai salah satu dari 4 Sekte Iblis terkuat, sisa-sisa dianggap baik dalam diabolisme. Sekte Suci Donghua mengipasi permusuhan dengan sengaja untuk membujuk Sekte Iblis untuk berurusan dengan Sekte Naga. Ini akan menjadi masalah sekarang karena Sekte Naga telah menyinggung Sekte Suci dan diabolisme Donghua. Meskipun menyinggung Sekte Suci Donghua dan diabolisme akan bermasalah bagi Sekte Naga hanya memiliki 50 murid. Apalagi semuanya ahli bawaan. Jika mereka benar-benar ingin bersembunyi, tidak ada yang bisa menemukan mereka. Kita bisa melindungi kerabat mereka untuk mereka. Saudara Wang Xian sangat murah hati kali ini. Sui Huang dan Xiao Kuanshan berbicara. Mereka tidak akan melakukan apapun tentang Sekte Naga. Bahkan jika mereka mau, mereka tidak bisa. Melindungi kerabat Wang Xian bisa menjadi satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Ini juga sebagai rasa terima kasih kepada Wang Xian karena telah memberi mereka senjata. Wang Xian tidak tahu tentang pemikiran Sui Huang dan Xiao Kuanshan. Jika dia tahu, dia mungkin akan menertawakannya. Pada saat ini, Guan Suking, Lan Qingyue, Xiao Yu dan yang lainnya tidak akan meminta dia untuk melindungi mereka sama sekali. Mengabaikan kekuatan pribadi mereka, Ajaya masih ada. Siapa yang mungkin bisa melukai mereka di dunia bawah saat ini? Bahkan jika Niu Shuang dan Kaisar Qi dari diabolisme menyerang mereka bersama-sama, mereka tidak akan dapat menyakiti gadis-gadis itu sedikitpun. Satu-satunya hal yang memalukan adalah halaman belakang rumahnya terbakar. Wang Xian membawa semua material tingkat bawaan ke One Forging Table dan One Forging Hammer. Dia menarik napas dalam-dalam. Peralatan pemurnian tidak jauh berbeda dari smithing biasa. Perbedaan yang paling jelas adalah bahwa tingkat materialnya berbeda secara substansial. Berdasarkan pengantar di buku Rahasia Dewa Api, seseorang hanya membutuhkan bahan dan teknik penempaan untuk membuat peralatan level 10 dan level 11. Mereka tidak melibatkan penggunaan susunan roh. Perbedaan lain antara pemurnian peralatan dan smithing adalah bahwa pemurnian peralatan dengan level yang lebih tinggi membutuhkan seni penempaan. Penempaan tepi bilah, penempaan pentungan dan banyak lainnya membutuhkan pertimbangan konduktivitas energi spiritual. Misalnya, saat membuat atribut api senjata spiritual bawaan, seseorang harus mempertimbangkan konduktivitas dan peningkatan energi api. Senjata spiritual bawaan biasa dapat meningkatkan kekuatan seniman bela diri biasa hingga 50%. Senjata spiritual bawaan yang kuat dapat meningkatkan peningkatan tersebut hingga 80%. Ini sangat tergantung pada keahlian seseorang dalam menempa. Masalah yang sangat penting adalah konduktivitas energi atribut. Seseorang harus melalui ribuan putaran latihan untuk melakukannya dengan benar. Kalau tidak, beberapa senjata yang dibuat tidak akan bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Sebaliknya, mereka bahkan akan menghalangi kekuatan biasa seseorang. Selain Art of Forging, ada juga pemilihan material dan fitur khusus senjata. Wang Xian merenung sambil melihat materi di hadapannya. Menggabungkan bahan bersama bisa menghasilkan energi yang lebih besar. Kombinasi material bahkan lebih keras dan membutuhkan eksperimen terus-menerus. Secara alami, seseorang juga bisa menggunakan satu jenis material saja. Karena aku tidak bisa menempa senjata yang sesuai dengan kekuatanku saat ini, aku mungkin juga menempa beberapa perlengkapan untuk para naga. Wang Xian berpikir sendiri. Dia mengambil 2 logam tingkat bawaan, Devil Metal Steel dan Tenacious Devil Stone, yang dia dapatkan dari Remains. Naga tidak akan membutuhkan senjata karena cakar naga mereka bahkan lebih kuat dari senjata spiritual bawaan. Saya bisa mendiskon senjata itu. Adapun pertahanan, bahkan baju besi tingkat bawaan tidak akan banyak berguna setelah mempertimbangkan ketangguhan tubuh fisik mereka. Dalam hal itu, Wang Xian menggerakkan lengannya dan sebuah topeng muncul di tangannya. Ini adalah topeng bayangan iblis yang dia peroleh dari Teluk Harta Karun Remains. Setelah memakainya, seseorang bisa melepaskan bayangan. Meskipun bayangan itu ilusi, pembudidaya atribut iblis dapat menyelimuti diri mereka dengan aura iblis. Ini akan membuat bayangan ilusi sedikit lebih realistis.
Ini adalah peralatan sekunder dan efeknya akan berbeda dari orang ke orang. Namun, itu akan menjadi pilihan yang lebih baik untuk para naga. Wang Xian menggerakkan tangannya ke topeng bayangan iblis sambil mengingat setiap kontur di atasnya. Dia mengambil sepotong Devil Metal Steel dan meletakkannya di One Forging Table. Pertama, aku harus memanaskan Devil Metal Steel hingga meleleh agar aku bisa mengubah penampilannya. Sebagai peralatan penempaan spiritual level 13, meja tempauan memiliki peningkatan yang kuat. Pembuatan cetakan. Seseorang dapat membuat cetakan peralatan yang akan dibuat. Setelah itu, seseorang harus menggunakan One Forging Hammer untuk membentuknya sebelum menginduksi konduktivitas atribut. Di dalam meja tempauan, api diilhami. 5 bola api spiritual level 12 tertanam di atasnya. Jika meja tempauan bukan untuk memurnikan peralatan, Wang Xian akan mengekstraksi bola api spiritual darinya. Selain api dari One Forging Table, seseorang juga bisa menggunakan apinya sendiri. Pembuatan cetakan itu sederhana. Melelehkan logam dan memurnikannya itu sulit. Namun, yang terberat adalah pengelolaan konduktivitas peralatan. Wang Xian membuat cetakan di meja tempauan. Setelah itu, dia mulai melebur dan menyempurnakan baja logam iblis. Mari kita mulai. Wang Xian menarik napas dalam-dalam. Dengan hanya berpikir, api sumber asal kecil muncul di telapak tangannya. Bibirnya membentuk senyuman saat dia mengarahkan api sumber asal ke meja tempauan. Ding! Perbaiki peralatan dengan api sumber asal. Notifikasi dari sistem terdengar dan Wang Xian berseri-seri. Setelah itu, proses pemurnian akan dimulai. Saat baja logam iblis ditempatkan di api sumber asal, ia melunak dengan cepat. Wang Xian mengangkat One Forging Hammer dan memukulnya. Semua kotoran di dalamnya langsung dibersihkan. Dentang-dentang-dentang. Bam! 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 Suara memalu terus datang karena Wang Xian tidak berhenti memalu lembaran baja logam iblis sesuai dengan metode penempaan di seni pemurnian peralatan. Efek paling menakjubkan dari penggunaan Origin Source Flame untuk menyempurnakan peralatan adalah menghilangkan kotoran. Penghapusan pengotor merupakan langkah penting, karena pengotor dapat memengaruhi sifat konduksi dan karena itu memengaruhi kekuatan senjata. Kedua, Origin Source Flame memiliki efek kuat lainnya untuk melunakkan semua jenis logam dengan cepat. Itu bisa mencapai suhu yang sama antara interior dan eksterior logam. Untuk peralatan pemurnian, efek ini seperti plugin yang bagus. Setelah Wang Xian menempatkan baja logam iblis ke dalam cetakan, dia dengan cepat memukulnya. Segera, bentuk topeng terbentuk. Setelah topeng setengah jadi selesai, dia bisa melanjutkan dengan memasukkan atribut ke dalam topeng. Ketika Wang Xian memeriksa konduktivitas topeng setengah jadi, dia langsung menemukan bahwa konduktivitasnya halus tanpa penyumbatan. Itu pasti api sumber asal. Yang disebut konduktivitas memiliki cara pengujian yang sederhana. Saat atribusi melewati, itu akan langsung muncul di ujung perangkat. Sama seperti konduksi listrik. Beberapa memiliki konduktivitas yang buruk atau baik. Ini ada hubungannya dengan kotoran dalam bahan. Selebihnya tidak terlalu berpengaruh. Sangat mudah untuk memecahkan masalah konduktivitas saat menggunakan bahan tunggal untuk membuat senjata. Tetapi ketika menggunakan dua bahan atau lebih, konduktivitas adalah poin kuncinya. Wang Xian sangat gembira. Menggunakan Origin Source Flame untuk menyempurnakan peralatan adalah tugas yang mudah. Beberapa pandai besi akan menghabiskan waktu lama hanya untuk membuat senjata spiritual bawaan. Ambil Zanlu, misalnya. Dikatakan bahwa dia menggunakan 3 bulan hanya untuk membuat pedang kuno Zanlu. Wang Xian mengambil One Forging Hammer, membuat beberapa penyesuaian kecil pada topengnya. Phew, sudah selesai. Topeng bayangan iblis level 10. Topeng berwarna hitam sama sekali tidak bagus. Saya harus menggambar jurang di atasnya. Topeng abis terlihat keren dan mengesankan. Wang Xian mengenakan senyum saat dia melihat topeng itu. Dia memakainya, dan sebuah bayangan muncul di sampingnya. Bayangan itu tidak jelas karena dia tidak menggunakan atribusi setan. Setelah atribusi iblis diaktifkan, bayangan akan menjadi realistis, dan itu bisa mengalihkan perhatian lawan selama pertempuran. Aku akan membuat 50 dari mereka. Wang Xian melihat materialnya, mengangkat One Forging Hammer miliknya, dan mulai mempercepat proses pembuatannya. Senjata kelas tertinggi level 13 dengan Origin Source Flame, api gila. Membuat senjata spiritual bawaan sangat mudah baginya. Setelah suara palu berlanjut selama lebih dari 2 jam, Wang Xian telah menyelesaikan 50 masker bayangan iblis. Tapi dia tidak berhenti dan terus membuat barang lain. Itu adalah peralatan tambahan lainnya, sepasang sayap iblis. Kecepatan para naga adalah kekurangan dibandingkan dengan kekuatan dan pertahanan mereka. Jika mereka memiliki sepasang sayap, itu dapat meningkatkan kecepatan mereka secara signifikan. Di sisi lain,
sayap dan topeng memiliki efek pelengkap. Karena Wang Xian memiliki api sumber asal, dia memikirkan sebuah ide untuk membuat topeng bayangan iblis dan sayap iblis menjadi setelan jas. Dengan cara ini, mereka bisa saling melengkapi, menjadikannya setelan senjata spiritual yang sederhana. Gugatan itu memiliki satu fitur, dan itu adalah pelengkap. Ada dua jenis pelengkap, salah satunya adalah pelengkap spiritual, dan satu lagi adalah pelengkap kekuatan. Pelengkap spiritual agak lebih maju, sedangkan pelengkap kekuatan lebih sederhana. Tapi bagi Wang Xian, ini sangat mudah. Namun, membuat sepasang sayap tidak diragukan lagi jauh lebih sulit. Tiga bahan yang dibutuhkan adalah Tenacious Devil Stone, Wind Feather Stone, dan Golden Metal Rock. Dengan kombinasi tiga logam ini, itu menambah banyak kesulitan dalam pembuatan senjata. Batu iblis ulet adalah bahan utama, sedangkan dua bahan lainnya adalah pelengkap. Wang Xian harus menonjolkan karakteristik bahan-bahan ini, pada saat yang sama, agar tidak memengaruhi konduktivitas atribusi. Bam, bam, bam. Sepanjang hari, Wang Xian tidak menghentikan palu dan penelitiannya. Membuat senjata tambahan seperti sayap terbukti terlalu sulit, karena Wang Xian menghabiskan waktu 8 jam untuk membuatnya. Sepasang sayap iblis terbentang 1,5 meter di setiap sisi, 3 meter dengan kedua sisi terbentang. Seluruh sayapnya berwarna hitam murni dengan 5 bingkai yang menopangnya di tengah. Setelah menambahkan batu bulu angin, seluruh sayap menjadi seringan bulu. Ketika mereka melakukannya dengan aura iblis mereka bisa terbang dengan mudah ke langit. Itu akan meningkatkan kecepatan mereka 50% lagi. Tapi sebelum menggunakan sayap iblis, seseorang harus menanamkan batu spiritual pada posisi batu bulu angin untuk mengaktifkan efeknya. Untungnya, konsumsinya tidak masif, dan bisa ditepis. Tutup. Wang Xian merentangkan sayapnya dengan suara yang jernih. Setelah dia mengujinya, sayapnya menyusut, dan tidak akan mempengaruhi apapun. Bahkan merentangkan sayap selama pertempuran tidak akan memiliki hambatan sedikit pun untuk bergerak. Wang Xian memiliki ekspresi puas di wajahnya. Setelah memakai topeng, akan sangat mengesankan jika dia memiliki mantel parit hitam lainnya. Haruskah aku membuatnya juga? Wang Xian mengangkat alisnya saat dia tertarik. Namun setelah melihat materinya, sayang sekali materi yang dimilikinya tidak mencukupi. Dia menggelengkan kepalanya tanpa pilihan. Setelah mengenakan topeng, dua potong logam dapat melengkung di sayap, menghubungkan kedua benda tersebut, menciptakan efek sederhana dari sebuah setelan. Wang Xian bergerak, dan bayangan ilusi muncul di sampingnya. Dengan bibirnya melengkung, dia terus membuat sayap iblisnya. Raja Naga, saat bulan menggantung di langit malam, Mo Yuan memanggil dari luar. Masuk, Wang Xian menyeka keringat di dahinya. Bahkan dia sedikit lelah setelah membuat senjata sepanjang hari. Raja Naga, grup Mahatau sekarang berada di bawah kendali kita. Kata Mo Yuan kepada Wang Xian dengan penuh semangat. Di bawah kendali kita secepat itu. Jejak sensasi melintas di mata Wang Xian. Ya, tidak banyak orang di level manajemen yang lebih tinggi. Selain itu, mereka adalah orang biasa. Oleh karena itu, mudah bagi kami untuk mengambil kendali, dan sekarang kami telah memperoleh akses ke informasi di Omniscient Group. Mo Yuan menganggukkan kepalanya dengan paksa. Besar. Wang Xian menyipitkan matanya. Mulai sekarang, kumpulkan semua informasi tentang Sekte Suci Donghua. Karena kita tidak akan beristirahat kecuali salah satu dari kita mati, kita harus melakukan sesuatu. Saat Wang Xian berbicara, dia menarik bibirnya. Ya, Raja Naga, kami akan meminta grup Mahatau untuk mengirimkan semua informasi tentang Sekte Suci Donghua. Oke, Wang Xian mengangguk. Melihat senjata spiritual bawaan yang dibuat dengan baik, dia tersenyum dan mengeluarkan ponselnya untuk beristirahat di kursi. Ketika dia membaca pesan di forum dunia bawah, dia tersenyum tipis. Semua orang mendiskusikan Raja Naga dan Sekte Naga. Berita tentang sisa-sisa yang dimusnahkan telah mengguncang seluruh dunia bawah. Setelah Sekte Suci Donghua merilis pernyataan lain, semua seniman bela diri dari dunia bawah berharap Raja Naga dan Sekte Naga dapat memusnahkan Sekte Iblis lainnya. Mereka semua mendiskusikan kekuatan Raja Naga dan Sekte Naga. Sekte Naga dikenal sebagai sekte suci terkuat berikutnya setelah Sekte Suci Donghua. Pada saat yang sama, semua diabolisme telah memperhatikan fakta bahwa Wang Xian telah memusnahkan Remains. Beberapa dari mereka telah memposting utas di forum dunia bawah, mengatakan bahwa mereka akan memusnahkan Raja Naga untuk membalaskan sisa-sisa. Saya harap Sekte Naga dapat memusnahkan lebih banyak sekte setan. Dalam hal itu, memusnahkan seluruh diabolisme akan menjadi tugas yang mudah bersama dengan kekuatan Sekte Ortodoks. Bahkan Sekte Suci Donghua ingin melihat Sekte Naga memusnahkan lebih banyak sekte setan. Mereka mungkin sangat menghargai kekuatan Sekte Naga.
Mari berharap Raja Naga dapat membasmi lebih banyak sekte iblis. Wang Xian menyadari ada semakin banyak benang seperti ini setelah sekte suci Donghua membuat pernyataannya. Selain itu, ada benang yang menyemangati sekte naga dan Raja Naga. Mereka dengan bangga membual tentang tak terkalahkannya Raja Naga dan sekte naga. Raja Naga yang melihat semua kejahatan sebagai musuhnya, yang menghilangkan diabolisme sepenuhnya akan menjadi jalan-jalan di taman. Segala macam diskusi terjadi. Selanjutnya, sekte iblis membuat pernyataan mereka untuk memperingatkan sekte naga dan Raja Naga agar tetap rendah dan bahwa mereka akan membalas dendam untuk sisa-sisa. Seluruh dunia bawah sangat hidup. Melihat melalui komentar-komentar ini, kekejaman muncul di mata Wang Xian. Sepertinya sekte suci Donghua benar-benar licik. Mereka berharap melihat saya memusnahkan lebih banyak sekte setan hehe. Aku tidak berseteru dengan sekte iblis tapi aku punya satu melawanmu. Ekspresi Wang Xian menjadi dingin seperti es. Melihat pesan yang muncul di ponselnya, dia berdiri dan terus menyempurnakan peralatan spiritual. Efek dari peralatan spiritual bawaan ini akan diuji pertama kali pada sekte suci Donghua. Setelah bekerja sepanjang malam, Wang Xian telah membuat 50 set topeng bayangan iblis dan sayap iblis. Melihat peralatan spiritual bawaan yang bersinar dengan cahaya redup, dia menunjukkan senyum puas. Raja Naga, ini adalah potongan-potongan informasi yang telah dikumpulkan oleh kelompok Mahatau di Sekte Suci Donghua. Segera setelah itu, Mo Yuan membawa satu set informasi ke Wang Xian. Bisakah kita menemukan titik masuk beberapa hari telah berlalu dan inilah waktunya untuk memberi kejutan pada Sekte Suci Donghua. Wang Xian melihat-lihat informasi saat dia bertanya pada Mo Yuan. Titik masuk Mo Yuan tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Segera, dia mengangkat kepalanya dan menjawab, Raja Naga, kita punya kesempatan besok. Kesempatan apa? Ni Wushuang dari Sekte Suci Donghua dan Kaisar Qi dari Diabolisme telah mengatur untuk bertemu di Huasan untuk pertempuran tertinggi. 80% ahli bawaan dari Sekte Suci Donghua kemungkinan akan menghadiri pertempuran besar ini. Namun, akan ada beberapa yang tetap menjaga suatu daerah. Tambang biji spiritual Donghua. Jawab Mo Yuan. Tambang biji spiritual Donghua. Wang Xian mengangkat alis saat dia membolak-balik informasi di tangannya. Selain memiliki Ni Wushuang, alasan mengapa Sekte Suci Donghua bisa menjadi sekte suci terkuat di dunia bawah adalah karena tambang biji spiritual. Tambang biji spiritual yang bisa digali batu spiritual. Berdasarkan informasi yang tercatat, Sekte Suci Donghua dapat menggali 40 hingga 50 ribu batu spiritual dari tambang biji spiritual setiap tahunnya. 40 hingga 50 ribu batu spiritual adalah jumlah yang gila. Karena keberadaan tambang biji spiritual, jumlah ahli bawaan di Sekte Suci Donghua dengan mudah menang di dunia bawah. Tambang biji spiritual Donghua hanya berjarak 50 km dari tanah suci Sekte Suci Donghua. Jika kita menyergap mereka besok, kita dapat dengan mudah membunuh semua ahli yang tetap menjaga tambang biji spiritual. Mo Yuan menjawab dengan percaya diri. 50 km. Wang Xian mengangkat alis. Ya, 50 km. Seorang ahli dan rilem akan memimpin para penjaga dengan setidaknya selusin ahli bawaan. Itu adalah lokasi yang sangat penting bagi Sekte Suci Donghua. Mo Yuan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, kita tidak perlu menunggu untuk menyerang mereka sampai mereka pergi. Orang-orang di dunia bawah akan percaya bahwa kita takut pada Sekte Suci Donghua. Karena kita akan menyerang, kita akan melakukannya malam ini. Sinar kekejaman bersinar di mata Wang Xian saat dia berbicara. Malam ini, Mo Yuan merenung sejenak sebelum bertanya, Raja Naga, maukah kamu pergi bersama kami? Tentu saja, Ni Wushuang dari Sekte Suci Donghua kemungkinan besar telah mencapai alam tunas. Jika dia ada di sana, kalian tidak akan cocok. Wang Xian mengangguk sebelum melanjutkan. Beritahu semua murid Sekte Naga untuk menuju ke tambang biji spiritual Donghua. Pertempuran telah dimulai. Pertempuran telah dimulai. Wang Xian tidak memiliki niat untuk menargetkan Sekte Suci Donghua begitu cepat. Namun, dia ingin memberi pelajaran pada Sekte Suci Donghua setelah melihat pernyataan mereka di dunia bawah. Kalau tidak, Sekte Suci Donghua akan menganggap bahwa Sekte Naganya hanyalah lelucon. Karena mereka telah memutuskan untuk tidak beristirahat sampai satu pihak tewas, biarlah. Wang Xian menyeringai dingin. Bagikan topeng bayangan iblis dan sayap iblis ini ke semua naga dan uji kekuatannya. Ya, Raja Naga. Mo Yuan menganggukkan kepalanya. Segera, para murid dari Sekte Naga tiba satu demi satu. Ayo pergi. Kelompok naga menyimpan topeng bayangan iblis dan sayap iblis saat mereka mengikuti di belakang Wang Xian menuju Sekte Suci Donghua. Mereka tidak membawa kendaraan angkutan dalam bentuk apapun. Sekte Naga saat ini menentang Sekte Suci Donghua. Tidak mungkin Sekte Suci Donghua tidak akan menjaga dari Sekte Naga.
Selain itu, Sekte Suci Donghua pasti memiliki saluran intelijennya sendiri. Jika dia menuju Sekte Suci Donghua dengan begitu banyak orang, mereka pasti akan waspada. Karena itu, Wang Xian dan kelompok naga memilih untuk terbang langsung ke sana. Di daerah sepi, sekelompok orang berpakaian hitam dan mengenakan topeng hitam yang tampak mengerikan. Di belakang mereka, mereka memiliki sepasang sayap yang membentang lebih dari 3 meter. Kelompok yang terdiri dari 50 orang terbang dengan cepat melintasi langit. Mereka seperti kilatan bayangan saat mereka bergerak maju dengan kecepatan luar biasa. Sayap tingkat bawaan dapat sepenuhnya memungkinkan ahli bawaan untuk terbang dengan cepat melintasi langit. Bahkan, mereka lebih cepat dari pesawat terbang. Wang Xian bergumam sambil melihat ke depan. Pada saat ini, manajemen yang lebih tinggi dari Sekte Suci Donghua berkumpul di sebuah aula di Sekte Suci Donghua. Tidak ada seorang pun di kursi guru. Ni Wuya dan beberapa pakar dan rilem lainnya duduk lebih dekat ke depan. Selain 3 ahli dan rilem yang telah menunjukkan diri mereka selama aliansi Sekte Ortodoks, ada 2 lelaki tua lainnya di sisi mereka dengan aura samar yang memancar dari mereka. Besok akan menjadi pertempuran besar antara pemimpin sekte kita dan Kaisar Qi. Pada saat itu, Siang Tua akan menjaga sekte sementara Zhou Tua akan menjaga tambang biji spiritual. Selebihnya, kami akan mengikuti pemimpin sekte. Ni Wuya menginstruksikan orang tua lain di sekitarnya. Aku benar-benar ingin menyaksikan pertempuran zaman dunia bawah dan melihat betapa kuatnya pemimpin sekte kita saat ini. Seorang lelaki tua berkomentar. Zhou Tua, kita tidak bisa membiarkan tambang biji spiritual tidak dijaga. Ni Wuya berkata kepada lelaki tua itu sambil tersenyum. Tidak masalah apakah itu dijaga atau tidak. Siapa yang berani memiliki motif tersembunyi di Sekte Suci Donghua? Pria tua itu mendengus dengan percaya diri sambil terlihat tidak senang. Hehe, Ni Wuya terkekeh. Raja Naga dari Sekte Naga itu punya nyali untuk melawan kita. Sungguh kurang ajar. Raja Naga dari Sekte Naga memang sombong dan tak kenal takut. Setelah menyinggung kami, mereka pergi untuk memusnahkan Remains. Bahkan Sekte Iblis ingin membunuh Raja Naga untuk membalas dendam atas sisa-sisa. Raja Naga itu memang kuat tapi kita pasti bisa membunuhnya jika kita melawannya bersama. Tentu saja, tidak akan menjadi masalah jika kami berlima bekerja sama. Meskipun Raja Naga sombong, dia tidak lemah sama sekali. Meskipun demikian, dia kemungkinan tidak akan hidup lama setelah menyinggung kita dan Sekte Iblis. Dia akan dibunuh oleh kita atau oleh Sekte Iblis. Ni Wuya terkekeh. Kita masih tidak bisa lengah saat ini. Jika Raja Naga menyergap kita saat kita pergi, itu akan menjadi masalah. Hehe, kami memiliki susunan roh pertahanan kuno di atas tambang biji spiritual yang bahkan dapat menjebak ahli dan rilem manapun. Jika dia ada di sini, kita akan menjebaknya di sini. Pria tua yang disapa sebagai Zhou Tua menyeringai dan melanjutkan, Raja Naga belum memprihatinkan. Jika dia berani datang, aku akan mengubahnya menjadi binatang buas yang terperangkap. Dia memang tidak memprihatinkan. Namun, Sekte Iblis mengamuk. Jika itu adalah masa damai, Sekte Naga akan dimusnahkan. Tidak mungkin dia bisa sombong seperti sekarang. Cek. Ni Wuya mendengus dan niat membunuh muncul di matanya. Haha, serahkan tambang biji spiritual kepadaku dan jangan khawatir tentang itu. Aku akan membunuh siapa saja yang datang. Kata Old Zhou sambil dipenuhi dengan niat membunuh. Tambang biji spiritual Donghua terletak di pegunungan Qilu. Energi spiritual telah berkurang selama akhir zaman Dharma, menyisakan semakin sedikit tambang biji spiritual di dunia. Di dalam wilayah Tiongkok, satu-satunya tambang biji spiritual dijaga oleh Sekte Suci Donghua. Dan tidak banyak sekte leluhur yang tahu lokasi pasti dari tambang biji spiritual Donghua karena itu sangat rahasia. Sebagai kelompok maha tahu dan musuh Sekte Suci Donghua, Diabolisme mengetahui lokasi tambang biji spiritual Donghua dengan sangat baik. Suara mekanis yang telah diledakkan sepanjang hari di tambang biji spiritual Donghua akhirnya berakhir pada malam hari. Potongan besar mesin berat ditempatkan di tambang biji spiritual. Di sekitar tambang biji spiritual Donghua adalah hutan yang menjulang setinggi belasan meter hanya untuk menyembunyikan lokasinya. Tempat ini benar-benar terpencil meskipun rumah-rumah dibangun di sisi tambang biji spiritual. Interior rumah-rumah itu sederhana namun mewah. Pakar bawaan keluar dari rumah-rumah di sekitar tambang, dan melakukan pemeriksaan rutin. Semua jelas. Seorang pria parubaya berkata dengan senyum di wajahnya. Tetap tinggal di tambang biji spiritual yang terisolasi ini benar-benar membuatku bosan sampai mati. Kami bahkan tidak akan bisa melihat pertempuran antara pemimpin sekte dan Kaisar Qi dari Diabolisme. Memegang vajra di tangannya, seorang pria parubaya botak tidak jauh dari sana menggelengkan kepalanya dan berkomentar dengan jelas. Selama waktu normal, tidak apa-apa memiliki orang yang lebih sedikit di sini.
Tapi ini masa kritis sekarang, dan tempat ini perlu dijaga ketat. Bukankah Supreme Old Zhou tinggal di sini setiap hari? Seorang penatua tersenyum kepada pria botak itu ketika dia berbicara. Huff, itu semua karena diabolisme orang pembawa sial dan sekte naga. Kalau tidak, kita tidak perlu berjaga-jaga di sini setiap hari. Pria parubaya botak itu mengayunkan vajra di tangannya. Jika saya melihat mereka, saya akan mengirim mereka ke neraka. Terutama, Raja Naga dari Sekte Naga itu. Sialan. Sekte Raja Naga dari Sekte Naga bukanlah urusan kami. Saat kita menyelesaikan diabolisme, Sekte Naga akan dengan mudah diselesaikan juga. Pria tua itu menjawab tanpa emosi. Tapi kita tidak boleh meremehkan mereka. Bagaimanapun, mereka memusnahkan sisa-sisa. Oleh karena itu, kekuatan mereka harus kuat. Aku bertanya-tanya bagaimana seorang pemuda berusia 20 tahun memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Apakah kalian pikir dia kebetulan menemukan sesuatu yang hebat? Itu sudah pasti. Bangkitnya Raja Naga terlalu cepat dan geram. Dia pasti mewarisi beberapa warisan sekte kuno yang kuat. Setelah kita menyelesaikan diabolisme, hal pertama yang akan dilakukan Sekte Suci Donghua adalah menyingkirkan Sekte Naga. Jika kita dapat mengambil alih warisannya, itu akan menjadi dorongan lain bagi Sekte Suci Donghua. Bayangkan mengalahkan Hai Jiao pada usia 20. Sungguh warisan yang menakutkan yang dia miliki. Kita tidak bisa membiarkannya berkembang lebih jauh. Semua pakar bawaan dari Sekte Suci Donghua bertukar percakapan. Pria parubaya botak dengan vajra tiba-tiba melihat sekeliling. Jika saya adalah Raja Naga, saya akan datang ke sini. Lalu kita bisa menjebak binatang itu dan membunuh naganya. Jika Sekte Naga mengetahui tentang tempat ini, mereka mungkin benar-benar akan datang. Tapi mereka harus menyelinap untuk menyerang besok. Saya tantang dia untuk datang hari ini karena semua ahli dari Sekte Suci Donghua dapat bergegas ke sini dalam 10 menit. Oke, ayo istirahat sekarang. Lelaki tua itu melambaikan tangan pada sekelompok orang dan terbang ke salah satu kamar. Pria parubaya botak itu menggelengkan kepalanya sedikit saat dia meletakkan vajra di bahunya dan menuju ke kamar tempat dia menginap. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba tertahan saat dia menyipitkan matanya dan mengintip ke suatu tempat di depannya. Jejak kengerian dan keterkejutan melintas di matanya. Seseorang terbang ke arah kita. Pria parubaya botak itu terdengar lembut saat dia mengepalkan vajranya dengan erat sambil memberitahu teman-temannya di sekitarnya. Pakar bawaan yang baru saja sampai di beranda rumah mereka tertegun sejenak dan melihat ke depan. Dong dong dong. Suara lonceng terdengar jelas dalam radius beberapa kilometer di sekitar tambang biji spiritual Donghua. Ada orang di sini. Murid-murid Sekte Suci Donghua berjalan keluar dari rumah-rumah, mengamati sekeliling dengan keraguan. Kenapa ada orang yang datang saat ini? Di dalam sebuah ruangan di rumah paling sentral, Zhou tua tertinggi dari Sekte Suci Donghua membuka matanya. Dengan gerakan cepat, dia langsung muncul di luar rumah. 15 pakar bawaan dari Sekte Suci Donghua berdiri di udara sementara ratusan murid level 8 dan level 9 berdiri di bawah dengan mata tertuju ke depan. Zhou tua bergerak cepat dan mengambil posisi terdepan. Dia menyipitkan matanya sedikit dan mengintip ke depan. Di sana ada 50 sosok hitam dengan topeng menakutkan dan sepasang sayap iblis hitam di belakang mereka. Mereka melayang ke arah mereka, tampak mengancam. 50. Mereka memiliki 50 orang. Pria parubaya botak itu melotot ke depan dengan mata dingin dan berkomentar dengan nada sedingin es. 50 orang. Sisanya menatap curiga ke depan. 50 orang Sekte Naga. Mereka memiliki atribut jahat. Selain itu, mereka memiliki 50 orang. Itu adalah Sekte Naga. Tidak diragukan lagi. Mereka menerobos masuk ke tambang biji spiritual Donghua. Bersiaplah untuk bertarung. Belau dingin terdengar dari semua orang, sementara Zhou tua mengarahkan pandangannya pada sosok yang berada di tengah. Dia mengenakan topeng yang sama dan memiliki sepasang sayap yang serupa, tetapi Zhou tua masih bisa mengatakan bahwa itu adalah sosok seorang pemuda. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan aura mengerikan yang datang dari pemuda itu. Dragon King of Dragon Sect, sungguh mengejutkan. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan memilih kali ini untuk masuk ke tambang biji spiritual Donghua kami. Ada kilatan cahaya dingin di mata Old Zhou. Hubungi para ahli dari Sekte Leluhur. Hari ini, kami akan menahan semua orang dari Sekte Naga di sini. Ini juga pertanda baik untuk pertempuran pemimpin Sekte besok. Zhou tua mengungkapkan senyum tipis saat dia menginstruksikan murid di sampingnya. Ya, seorang murid segera menganggukkan kepalanya saat dia menyampaikan pesan itu secara instan ke Sekte Suci Donghua. Sejumlah besar ahli Sekte Suci Donghua akan tiba 10 menit kemudian. Mereka di sini untuk menerima kita. Melihat selusin orang berdiri di depan di udara,
rasa dingin menyapu mata Wang Xian. Hanya dengan 10 ahli bawaan sejak lahir bagaimana mereka berani menerima kita di sini sepertinya mereka memiliki beberapa kartu tersembunyi. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit saat dia mengamati sekelilingnya dengan pancaran merah biru di matanya. Hah, lapisan energi khusus muncul dalam penglihatannya. Dia telah melihat ini ketika dia berada di Huasan. Jelas, serangan energi ini lebih lemah 100 kali lipat dibandingkan dengan Huasan. Energi tersembunyi meliputi area seluas 5 km. Sekte Suci Donghua hanya berjarak 50 km dari sini. Bala bantuan mereka akan dapat mencapai sini dalam 10 menit. Kita harus membunuh mereka semua saat itu. Wang Xian memerintahkan para dragonian di sekitarnya dengan suara tumpul. Ya, Raja Naga. Wang Xian menyentak sayap iblis di belakangnya, dan begitu pula 49 naga di belakangnya, memancarkan serangan aura yang hebat. Aura pembunuhan yang intens melonjak dari tubuh mereka sementara awan iblis menyatu di langit, seolah-olah iblis muncul dari jurang maut. Itu membatu dan mendominasi. Aura yang menakutkan. Apakah ini kekuatan penuh dari Sekte Naga? Sangat kuat. Awan setan bahkan menyatu di atas langit. Tidak heran mereka bisa memusnahkan Remains. Sekte Naga memang tidak sederhana. Ketika kekuatan aura yang menakutkan bergerak cepat ke arah mereka dengan awan iblis di atas mereka, kerumunan Sekte Suci Donghua tercengang. Kekuatan ini bisa dengan mudah memusnahkan kita semua. Pria parubaya botak itu merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia melihat Sekte Naga dalam jarak 1000 meter dari mereka. Mereka memang kuat dan bukan sesuatu yang bisa kita tahan. Tidak mengherankan jika Niwuya dan 3 lainnya tidak percaya diri untuk menahan mereka pada hari aliansi Sekte Ortodoks. Zhou Tua memandang dengan jelas para ahli yang mendekat dari Sekte Naga. Ketika dia melihat mereka berhenti di hadapannya, dia menyeringai dingin dan berteriak, betapa sombongnya Sekte Naga menerobos masuk ke tambang biji spiritual Donghua kita saat ini. Wang Xian dan para naga berhenti di udara 1000 meter dari mereka. Mereka melebarkan sayap mereka dan menyerupai setan yang menakutkan dari neraka. Tidak masalah waktu, kita juga tidak perlu melakukan penyergapan untuk membunuh orang-orang dari Sekte Suci Donghua. Kami membunuh kalian di sini untuk mengirimkan peringatan. Lagi pula, ini baru permulaan. Wang Xian memandang murid-murid dari Sekte Suci Donghua di hadapannya dan berbicara dengan jelas. Sombong dan lancang, Zhou Tua menatap Wang Xian tanpa emosi saat dia berkata, kamu pasti Raja Naga. Karena kamu berani berada di sini hari ini, kamu bisa beristirahat di sini selamanya. Bagaimanapun, ini adalah tanah yang menguntungkan. Baiklah, kami tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu di sini. Dalam 9 menit, bala bantuan dari Sekte Suci Donghua akan tiba di sini. Wang Xian melihat ke arah murid-murid Sekte Suci Donghua saat dia berteriak, membunuh kalian akan menjadi pengingat bagi Sekte Suci Donghua bahwa Sekte Naga kita tidak hanya bercanda ketika kita mengatakan kita tidak akan beristirahat sampai satu pihak musnah. Pergi. Wang Xian menginstruksikan para naga di belakangnya. Membunuh. Semua naga di belakang Wang Xian berteriak. Dengan niat membunuh yang meluap-luap, mereka menyerang Sekte Suci Donghua. Tes. Melihat para murid dari Sekte Naga menyerbu ke arahnya, Zhou Tua menjadi dingin seperti es. Pakar bawaan di belakangnya juga menyeringai dingin. Siapa yang mengira Sekte Naga terdiri dari sekelompok orang bodoh? Mungkin mereka berada di atas kepala mereka setelah memusnahkan sisa-sisa. Ketika ahli bawaan dari Sekte Suci Donghua menyaksikan apa yang telah terjadi, mereka tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, mereka menyeringai dengan jijik. Memusnahkan sekte bodoh dengan 5.000 batu spiritual. Kesepakatan yang buruk. Zhou Tua memandang tanpa emosi pada kelompok murid Sekte Naga yang menyerbu ke depan. Dia menggerakkan lengannya dan berteriak, mundur. Mundur. Kelompok ahli bawaan berteriak saat mereka mundur dengan cepat. Pekikan, pekikan, pekikan. Saat mereka mundur, ruang dalam rentang 5 km tampak terdistorsi. Perisai tak terlihat jatuh dari langit tiba-tiba dan menyelimuti seluruh wilayah. Sekelompok naga yang menyerang ke depan terkejut. Menyerang. Ekspresi Mo Yuan berubah serius saat telapak tangannya mengalami transformasi yang mengerikan. Cakar naga yang menakutkan muncul. Di belakangnya, telapak tangan para naga juga mengalami perubahan yang mengerikan. Bam, bam, bam. Cakar naga menyerang perisai tak terlihat di depan mereka dan kekuatan penghancur yang mengerikan menimpanya. Tidak bisa digerakkan. Tak tergoyahkan. Tidak ada riak atau tanda-tanda gerakan ketika serangan para naga menimpanya. Ini sangat mengejutkan para dragonian. Para murid dari para naga benar-benar kuat. Ketika seorang ahli dari Sekte Suci Donghua melihat serangan dari para naga, ketakutan melintas di matanya saat dia berkomentar dengan sungguh-sungguh. Terus mereka masih terperangkap binatang buas sekarang. Seorang pria parubaya yang berdiri di samping berkata dengan senyum tipis.
Itu benar. Orang tua itu menyeringai dan menatap para murid dari Sekte Naga dengan jijik. Dia berkomentar, mereka kuat tetapi tidak terlalu cerdas. Haha, itu benar. Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para pengikut diabolisme yang licik. Jika diabolisme memiliki tingkat kecerdasan yang sama dengan mereka, itu akan bagus untuk kita. Ayo, akankah kita merayakannya? Haha. Ketika para murid dari Sekte Suci Donghua melihat Sekte Naga terjebak dalam susunan roh, mereka tersenyum percaya diri. Mereka berdiri di luar perisai dan terus-menerus mengejek mereka. Apa ini arai roh dari legenda? Melihat perisai transparan di depannya, Mo Yuan tampak pahit. Dia melihat ke seberang dan berteriak, serang. Membunuh. Para naga mengepakkan sayap mereka dengan cepat dan menyerang ke arah perisai susunan roh. Gemuruh. Kekuatan mengerikan yang bahkan bisa membunuh ahli inbon biasa jatuh pada perisai susunan roh, menyebabkan suara bentrok yang tumpul. Namun, perisai itu tidak bergerak. Bahkan tidak ada tanda-tanda pergerakan. Hehe, mereka pasti bermimpi untuk berpikir bahwa mereka dapat menghancurkan barisan roh. Penghinaan yang kuat bersinar di mata Zhou Tua saat dia melihat para naga yang menyerang perisai. Dia merasa diejek oleh kesombongan dan kesombongan Sekte Naga. Baru hari ini, dia telah mendengar tentang Niwuya dan yang lainnya sedikit terkejut oleh Raja Naga dan sedikit waspada terhadap Sekte Naga. Sekarang, sepertinya mereka bukan apa-apa. Ketika para ahli dari Sekte Suci Donghua kita ada di sini, itu juga saatnya mereka akan dibunuh. Seorang ahli bawaan terkekeh. Penatua tertinggi, orang-orang dari Sekte Naga dengan lancang mengumumkan bahwa mereka tidak akan beristirahat sampai satu pihak binasa. Bolehkah aku menyiarkan apa yang terjadi di sini ke dunia bawah sehingga yang lain tahu konsekuensi melawan kita? Itu ide yang bagus. Beritahu seluruh dunia bawah bagaimana Sekte Naga yang bodoh telah dimusnahkan oleh kita. Haha, seorang murid berteriak kegirangan. Zhou Tua, yang berdiri di tengah, tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya. Hehe, ketika pria parubaya itu melihat persetujuan yang diberikan oleh penatua tertinggi, dia berseri-seri. Dia mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa gambar dan masuk ke situs Underworld. Sekte Naga yang tidak penting hanyalah tumpukan sampah. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berdiri berhadapan dengan kita. Hari ini, kita akan membunuh mereka. Mereka sekarang adalah binatang buas yang terperangkap menunggu untuk disembelih. Di masa depan, tidak akan ada Sekte Naga atau Raja Naga. Pria parubaya itu menyeringai saat dia mengunggah foto yang diambilnya ke situs web dunia bawah dan memulai utasnya. Dia sudah bisa meramalkan kekuatan dan seniman bela diri dunia bawah dikejutkan oleh berita itu. Baru sehari yang lalu, Sekte Naga telah memusnahkan Remains. Ini mengejutkan seluruh dunia bawah karena semua orang tercengang dengan kekuatan Sekte Naga. Dan hari ini, Sekte Naga akan dimusnahkan oleh Sekte Suci Donghua mereka. Dari sini dan seterusnya, status Sekte Suci Donghua mereka tidak akan tergoyahkan dan tidak ada yang berani menantang mereka. Hasil dari Sekte Naga akan menjadi contoh yang bagus dari mereka yang berani menyinggung Sekte Suci Donghua. Mereka sekarang hanyalah binatang buas yang terperangkap. Di masa depan, tidak akan ada Sekte Naga atau Raja Naga yang arogan. Zhou Tua tersenyum jijik pada para naga yang masih menyerang susunan roh. Apa perangkap binatang itu dan bunuh naganya apa yang baru saja terjadi? Apakah orang-orang dari Sekte Naga terjebak oleh orang-orang dari Sekte Suci Donghua? Posting itu muncul hampir 1 menit, dan itu langsung menjadi sorotan dunia bawah. Setelah mengklik postingan tersebut, berbagai seniman bela diri dunia bawah terkejut melihat foto sekelompok naga bertopeng. Apakah orang-orang yang memakai topeng dengan murid sayap hitam dari Sekte Naga? Apakah Raja Naga ada di antara mereka? Siapa yang memposting ini? Apakah ini dari Sekte Suci Donghua? Ini tidak nyata, kan? Dari foto itu, sepertinya orang-orang dari Sekte Naga telah terperangkap. Apakah ini berarti bahwa Sekte Suci Donghua telah melancarkan serangan terhadap Sekte Naga? Mustahil. Sekte Naga menghancurkan sisa-sisa baru kemarin, sangat menyenangkan semua orang. Tapi hari ini, mereka mendarat di tangan Sekte Suci Donghua. Ini mantra penghancuran total untuk Sekte Naga. 50 orang di foto memang terlihat seperti dari Sekte Naga. Dengan menyebarkan informasi ini, para murid dari Sekte Suci Donghua pasti menginginkan Sekte Naga mati. Dari latar belakang foto, sepertinya diambil di pegunungan. Mungkinkah Sekte Naga diam-diam telah merencanakan serangan diam-diam pada Sekte Suci Donghua, tetapi malah dihancurkan sepenuhnya oleh mereka? Tampaknya Sekte Naga mungkin meluncurkan serangan diam-diam ke Sekte Suci Donghua. Mengikuti karakter Raja Naga, dia sudah berniat untuk melawan Sekte Suci Donghua sampai akhir. Jadi dia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Tapi dari kelihatannya, sepertinya mereka terjebak oleh Sekte Suci Donghua. Raja Naga terlalu sombong. Mungkin dengan penghancuran sisa-sisa kemarin,
dia merasa cukup percaya diri untuk menghadapi Sekte Suci Donghua. Tapi melakukan itu hanyalah tindakan mencari kematian. Hilang. Sekte Naga benar-benar hilang sekarang. Mereka memilih untuk mengambil Sekte Suci Donghua sementara mereka masih liga di bawah level mereka. Artis bela diri dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan komentar mereka di bawah postingan. Tidak ada yang menyangka ini akan terjadi. Kemarin, Sekte Naga menghancurkan sisa-sisa. Hari ini, mereka sedang dalam perjalanan untuk dihancurkan oleh Sekte Suci Donghua. Pergantian peristiwa membuat seniman bela diri dunia bawah dipenuhi dengan emosi. Raja Naga terlalu sombong. Itu adalah Sekte Suci Donghua yang sedang kita bicarakan. Kehadiran mereka adalah tanda tak terkalahkan di dunia bawah. Memprovokasi mereka pasti akan menyebabkan kejatuhan Sekte Naga. Aku tahu bahwa Sekte Naga dan Raja Naga tidak akan hidup lama, tidak dengan kesombongan mereka. Sangat masuk akal kalau mereka musnah. Salah satu seniman bela diri berkomentar di bawah postingan. Sekte Naga telah memenuhi nilainya. Dengan menghancurkan sisa-sisa, mereka menyingkirkan salah satu musuh terbesar dunia bawah. Tapi Sekte Naga dan Raja Naga sendiri merupakan ancaman. Ini pembebasan yang bagus. Dukung Sekte Suci Donghua. Berita itu membuat senyum di wajah beberapa seniman bela diri, yang mendukung penghancuran Sekte Naga. Meskipun beberapa Sekte Suci lainnya dipenuhi dengan emosi campur aduk ketika mereka pertama kali melihat postingan itu, wajah mereka akhirnya tersenyum. Bagi mereka, tentu merupakan hal yang baik bahwa Sekte Naga telah pergi. Mereka tidak ingin kekuatan yang begitu kuat namun tak terkendali tetap berada di dunia bawah. Sementara dunia bawah dikejutkan oleh isi postingan tersebut, Wang Xian ditemukan berdiri di tengah arai roh. Dihadapkan dengan penampilan sombong dari geng murid Sekte Suci Donghua, dia terlihat berseri-seri sambil tersenyum. Jebak binatang itu dan bunuh naganya. Kamu harus bisa menjebak naga itu dulu, kata Wang Xian dengan sedikit cibiran. Dia mendongak dan perlahan mengangkat lengan kanannya. Dalam sepersekian detik, seluruh lengan mengalami perubahan yang mengerikan. Seluruh lengan memancarkan cahaya keemasan, berubah warna menjadi emas, dan kemudian berubah menjadi cakar naga emas. Dragonifikasi parsial menggantikan lengannya dengan cakar naga yang kokoh. Hehe, mencoba menghancurkan arai roh kita, hentikan angan-anganmu. Ini adalah salah satu dari dua arai roh legendaris yang dipraktikkan oleh Sekte Suci Donghua kami. Tidak mungkin bagi ahli dan rilem manapun untuk memecahkan susunan ini. Zhou Tua melihat transformasi di lengan Wang Xian dan memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Benar-benar hidupmu akan berakhir hanya dalam 1 menit lagi. Wang Xian berkata dengan seringai tipis di wajahnya saat dia menatap tetua tertinggi Sekte Suci Donghua. Haha, biarkan aku memberitahumu ini. Anda semua hanya memiliki 5 menit lagi untuk hidup. Setelah 5 menit berlalu, ahli kami dari Sekte Suci Donghua akan memusnahkan seluruh Sekte Nagamu. Zhou Tua tertawa ke arah Wang Xian. Kelompok ahli bawaan di belakang Zhou Tua perlahan mengangkat kepala dengan tangan terlipat. Raja Naga, beri kami tembakan terbaikmu. Kami akan bersorak untuk Anda dari sini. Haha, mereka tertawa terbahak-bahak. Oh, benar-benar Wang Xian terkekeh melihat tawa mereka. Dia menggerakkan tubuhnya dan meluncurkan serangan lurus ke depan. Dengan lompatan, dia menerjang ke depan dengan serangan, mengepalkan cakar naganya dengan erat. Mati di depan, gerombolan murid Sekte Suci Donghua memandang, masih dengan senyum di wajah mereka. Kekuatan susunan roh diuji secara pribadi oleh pemimpin sekte mereka. Tidak ada ahli dan yang pernah berpikir untuk memecahkannya. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan, dan wajah mereka tetap tenang. Bam! Ketika cakar naga mengenai susunan roh, susunan itu tidak menunjukkan tanda-tanda goyah. Haha, usaha yang sia-sia untuk menggunakan kekuatanmu. Pakar parubaya yang botak menyaksikan pemandangan itu dan tertawa dengan arogan. Hehe, Wang Xian mendongak dan menyeringai, matanya menyapu seluruh geng. Membunuh. Membunuh. Begitu dia selesai menggumamkan kata itu, susunan roh tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda retak seolah-olah sepotong kaca pecah dengan cepat. Apa ini? Retakan susunan roh mengejutkan seluruh Sekte Suci Donghua dengan senyum di wajah mereka membeku dalam sekejap. Apa ini? Mata Zhou Tua menyusut tak terkendali. Dia secara mengejutkan menyadari bahwa serangan dari Raja Naga beberapa saat yang lalu telah menembus barisan roh. Serangan yang menembus spirit arai terjadi terlalu cepat, seolah-olah kekuatan itu telah menyebabkan waktu membeku sesaat sebelum retakan terlihat. Membunuh. Sekelompok Dragonians bersama Mo Yuan menunjukkan pandangan dingin di mata mereka. Mereka mengenakan topeng abis, dan sayap di punggung mereka mulai mengepak saat mereka menyerang para murid Sekte Suci Donghua dengan kecepatan yang mengerikan. Lengan mereka sekarang sedikit bergetar saat mereka melihat musuh yang mendekat dengan ngeri. Tidak,
Tidak, dia mampu melancarkan serangan dari Buding Realm. Bagaimana dia bisa menjadi sekuat itu? Mata Zhou Tua berkedut saat melihat kelompok penyerang dari Sekte Naga. Melihat mata Raja Naga terpaku padanya, dia membatu. Berlari. Sekarang, dalam sekejap, Zhou Tua membuat keputusan untuk mundur. Mereka bukan tandingan Sekte Naga, bukan dengan kemampuan mereka. Tanpa spirit arai mereka benar-benar kehilangan hak untuk berperang. Lari untuk hidupmu. Gemetar ketakutan, kelompok ahli bawaan di sekitarnya dari Sekte Suci Donghua mencoba melarikan diri ketika para naga mendekati mereka dengan ekspresi membunuh di wajah mereka. 5 menit lagi. Tunggu saja selama 5 menit lagi dan bala bantuan dari Sekte Leluhur akan ada di sini. Kita akan bisa bertahan saat itu. Pakar Parubaya Botak berkata dengan mata berkedut marah. Sambil menggertakkan giginya, dia mencoba melarikan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri, kata Mo Yuan dengan senyum dingin di wajahnya, memelototi para ahli Sekte Suci Donghua. Sayap iblis di punggung para Dragonian bertopeng berkibar dengan keras. Kalian semua dari Sekte Suci Donghua harus mati. Tidak ada jalan keluar untuk kalian semua. Bam! Sayap iblis bergerak dengan semangat, memancarkan kilau hitam dari sayapnya. Batu spiritual yang dipasang di sayap iblis mereka menyalurkan kekuatan batu bulu angin, membuat mereka terasa seringan bulu. Dengan muatan lembut, mereka dapat meningkatkan kecepatan mereka secara instan lebih dari 50%. Ketika para naga memicu efek sayap iblis, semua ahli dari Sekte Suci Donghua bisa merasakan aura menakutkan mendekati mereka dari belakang. Kotoran, sayap mereka dapat sangat meningkatkan kecepatan mereka. Merasakan naga yang mendekat dengan cepat di belakangnya, pria parubaya botak itu terperangah. Dia menggertakkan giginya, memegang vajra erat-erat di tangannya dan berbalik dengan paksa. Di antara para ahli bawaan, saya belum menemukan siapapun yang cocok untuk saya di Sekte Suci Donghua. Aku masih bisa menarik salah satu dari kalian ke kuburan bersamaku. Pria parubaya botak itu meringis ketakutan. Vajra bersinar menyilaukan saat dia mengayunkan pedang ke arah naga. Weng, apa? Saat Vajra hendak mendarat di atas naga, seorang naga identik muncul di sampingnya. Ini mengejutkan pria parubaya botak itu ketika tindakannya melambat. Tes, mendengus dingin bergema saat cakar naga dari naga itu menyerang pria parubaya botak itu. Pria parubaya botak itu tercengang saat dia menggeser Vajra ke seluruh tubuhnya. Bam! Seorang naga dan bayangan ilusi menyerang pria parubaya botak itu dengan gerakan yang identik, mengejutkan pria parubaya botak itu. Bam! Saat cakar naga menyapu bahu pria parubaya botak itu, luka panjang langsung robek. Pria parubaya botak itu terkejut. Pada saat ini, serangan dari naga jatuh sekali lagi. Satu serangan datang demi satu dengan kekuatan yang sangat besar. Yang paling menakutkan adalah kecepatannya. Dalam jarak dekat, naga itu bisa mengalihkan serangannya dengan mudah. Serangan mengerikan bersama dengan gangguan bayangan iblis membuat pria parubaya botak itu tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Aduh! Pada akhirnya, pria parubaya botak itu menjerit putus asa. Aduh! Pada saat ini, tangisan tak henti-hentinya memenuhi langit. Semua naga memiliki kekuatan untuk menantang mereka yang lebih kuat dari mereka. Sekarang mereka memiliki topeng bayangan iblis tingkat bawaan dan sayap iblis sebagai perangkat tambahan, para ahli dari Sekte Suci Donghua tidak akan mampu melawan mereka. Adapun para murid yang belum mencapai alam bawaan, mereka dengan mudah dibantai. Yang mereka lihat hanyalah bayangan iblis yang berlari ke arah mereka. Saat berikutnya, mereka akan merasakan vitalitas dengan cepat meninggalkan tubuh mereka. Kau beraninya kau membantai para murid dari Sekte Suci Donghua kami. Pada saat ini, Zhou Tua, yang berdiri di tengah, dikunci oleh Wang Xian, telah memperhatikan murid-murid di sekitarnya dengan mudah dibunuh. Dia memelototi Wang Xian dengan mata merah darah saat dia menggeram. Jadi bagaimana jika kita melakukannya? Karena Sekte Suci Donghua Anda berani menyinggung Sekte Naga, Anda pasti memiliki pemahaman bahwa kalian akan dibunuh oleh kami. Wang Xian menatap Zhou Tua dengan dingin. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia juga menyerang. Kalau begitu, aku akan melihat seberapa kuat Raja Naga itu sebenarnya. Melihat Wang Xian menyerbu ke arahnya, Zhou Tua mengangkat tangan kanannya dan sebuah pedang panjang muncul di dalamnya. Pedang panjang kuning kusam itu sangat menakutkan saat Zhou Tua mengayunkannya ke arah Wang Xian. Gemuruh. Retakan yang mengerikan meluas saat lantai yang keras terbelah dengan cepat. Ujung pedang langsung menuju Wang Xian. Wang Xian melambaikan tangannya saat retakan yang memanjang ke arahnya menghilang. Dia menyeringai dan membuat perubahan seketika menuju Old Zhou. Hari ini, kamu juga harus mati. Ketika Old Zhou mendengar Wang Xian, jantungnya berdetak kencang. Dia mengepalkan pedang panjang di tangannya dengan erat, menggertakkan giginya dan meraung, hanya tersisa 4 menit.
Anda bisa membunuh saya, Cek. Seperti yang saya katakan, tidak akan memakan waktu lebih dari 1 menit. Wang Xian menyipitkan matanya saat dia mengayunkan cakar naganya ke arah Zhou Tua. Meskipun aku bukan pasangan yang cocok untukmu, aku masih bisa melarikan diri jika aku mau. Mendengar Wang Xian, Zhou Tua sangat murung. Dia bergerak dan segera melarikan diri. Gemuruh. Namun, tembok besar setinggi 2 meter muncul dari tanah di belakangnya secara tiba-tiba. Hanya dalam sekejap, rute pelariannya disegel. Ini sangat mengejutkannya. Melarikan diri itu bukan pilihan. Wang Xian tersenyum tipis saat cakar emasnya mencabik-cabik. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu seorang kultivator atribut api? Kenapa kamu menggunakan atribut tanah dan logam? Melihat serangan Wang Xian, Zhou Tua diliputi ketakutan. Dia langsung mencoba menghindar ke samping. Namun, penyumbatan sesaat oleh dinding batu telah menghabiskan semua keuntungan yang dia miliki untuk melarikan diri. Cakar naga meraih ke arah kepala Zhou Tua. Zhou Tua siap untuk itu. Dia langsung mengayunkan pedang panjang di tangannya dengan kejam ke arah cakar naga. Ledakan. Gelombang kejut dari bentrokan yang mengerikan bergema dan Zhou Tua memutar kekuatan yang menakutkan untuk melarikan diri. Desir-desir-desir. Namun, pohon-pohon di depannya mulai tumbuh dan membungkus tubuhnya. Ini membuat Zhou Tua ketakutan saat dia mengayunkan pedang panjangnya ke arah pepohonan di sekitarnya. Sementara dia teralihkan dari menebang pohon, cakar naga yang menakutkan menembus tubuhnya. Kamu adalah iblis. Merasa tubuhnya ditembus, mata Zhou Tua dipenuhi dengan keputusasaan. Dia berbalik dan menatap Wang Xian dengan ketakutan. Sumber ketakutan datang dari lubuk hatinya. Dia belum pernah mengalami ini, bahkan dari pemimpin sektenya. Serangan menyeramkan dan kemampuan untuk menggunakan banyak atribut. Dia bukan manusia. Dia adalah iblis. Tidak, aku adalah naga suci. Ketika 5 kata terakhir Wang Xian sampai padanya, pandangannya mulai memudar. Bam! Seorang ahli dan rilem dan penatua tertinggi dari Sekte Suci Donghua telah jatuh ke tanah. Pada saat ini, Mo Yuan melaporkan, Raja Naga, semua murid Sekte Suci Donghua telah terbunuh tanpa kecuali. Wang Xian menganggukkan kepalanya. 50 naga melawan 15 ahli bawaan. Itu seharusnya dominasi penuh. Dalam situasi 1 lawan 1, seorang naga masih bisa membunuh ahli bawaan dalam 1 menit. Perbedaan kekuatan beberapa kali hanya akan membuatnya lebih cepat. Bala bantuan dari Sekte Suci Donghua mungkin akan tiba di sini dalam 4 menit. Wang Xian melihat sekelilingnya. Dia tidak berniat mencari batu spiritual. Dia menoleh ke Mo Yuan dan berkata dengan jelas, bukankah Sekte Suci Donghua mengunggah kejadian ini di situs web dunia bawah? Kalau begitu, mari tambahkan hasilnya untuk mereka. Ya, Raja Naga. Mo Yuan terkekeh. Dia mengambil telepon dari salah satu murid Sekte Suci Donghua, memandang ke seberang dengan jijik dan mengambil beberapa foto. Setelah itu, dia memasuki situs dunia bawah dan melihat utas terpanas yang dimulai oleh murid Sekte Suci Donghua itu. Binatang yang terperangkap membantai naga Raja Naga, kami telah menjelaskan bahwa itu tidak akan berhenti sampai satu pihak binasa. Hari ini baru permulaan. Dengan kira-kira 20 kata dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, Mo Yuan menambahkan beberapa gambar tambahan. Itu adalah foto-foto mayat para murid, ahli bawaan dan penatua tertinggi dari Sekte Suci Donghua. Setelah memposting komentar, Mo Yuan menganggukkan kepalanya ke arah Wang Xian. Ayo pergi. Aku akan meninggalkan kejutan ini untuk Sekte Suci Donghua. Wang Xian berkomentar dengan jelas. Terbang, mereka kembali ke River Town. Haha, siapa yang mengira Sekte Naga Bodoh akan berani menerobos masuk ke tambang biji spiritual hari ini, bahkan surga membantu kita. Segera setelah Wang Xian pergi dengan para Dragonian, gelak tawa yang sulit diatur bergema dari jauh. Dengan penuh kegembiraan, Ni Wuya bergegas dari Sekte Suci Donghua bersama dengan kelompok ahli topnya. 50 ahli dari Sekte Naga telah terjebak oleh arai roh saat dalam perjalanan ke tambang biji spiritual Donghua. Ni Wuya dan teman-temannya agak marah ketika mereka menerima berita itu. Sekte Naga dan Raja Naga memintanya. Terjebak di dalam arai roh dari biji spiritual Donghua berarti malapetaka bagi seluruh Sekte Naga, karena itu akan membuat mereka mudah dibunuh. Namun, terlepas dari ketidakpedulian mereka di permukaan, mereka masih bertemu dengan nada gentar ketika datang ke Sekte Naga. Raja Naga telah mengalahkan Tuan Pulau Ular Laut, dan Sekte Naganya melanjutkan untuk memusnahkan sisa-sisa. Semuanya telah menunjukkan kehebatan Sekte Naga. Dan sementara mereka juga Sekte Suci Donghua yang tangguh, mereka tidak memiliki kecakapan untuk memusnahkan Sekte Naga hanya dengan penyebaran beberapa anggota. Ini terutama mengingat jumlah ahli bawaan dalam Sekte Naga, tepatnya 50.
Sosok itu cukup untuk menimbulkan masalah besar bagi Sekte Suci Donghua. Tetapi bahkan masalah ini akan berlalu sekarang karena Sekte Naga telah terperangkap dalam Spirit Array. Hari ini merupakan pertanda baik. Pemimpin sekte kita pasti akan bisa membunuh Kaisar Qi dari diabolisme besok. Kata seorang penatua kepada Niwuya dengan senyum lebar di wajahnya. Mengingat kehebatan pemimpin sekte, membunuh Kaisar Qi akan menjadi sepotong kue. Niwuya menjawab sementara bibirnya melengkung ke atas. Kita sudah sampai di Main Ore. Ayo, kita musnahkan Sekte Naga. Seru Niwuya sambil melihat ke depan. Menambah kecepatan, dia berjalan dengan sukacita yang meluap. Di sampingnya ada 3 tetua tertinggi dari Sekte Suci Donghua, dan lebih dari 100 ahli bawaan mereka mengikuti di belakang. Demi memusnahkan Sekte Naga, semua ahli terkemuka dalam Sekte Suci Donghua telah dikerahkan. Zhou Tua, kami di sini. Dari jarak lebih dari 1000 meter terdengar tawa Niwuya sambil berteriak ke depan. Sosok itu tidak menanggapi panggilan Niwuya saat kelompok itu mendekat dengan kecepatan kilat. Ini membuat Niwuya mengernyit bingung sebelum kebingungannya diambil alih oleh firasat buruk. Ada haus darah. Tiba-tiba, salah satu sesepuh berteriak dengan alis terkunci. Oh tidak, ada mayat di depan. Teriaknya setelah melihat ke depan. Apa jangan bilang, gumam kerumunan saat merasakan pertanda buruk. Semua orang mulai berakselerasi, dan bergegas ke Main Ore. Dari jarak sekitar 1000 meter, wajah mereka langsung menjadi gelap saat melihat di depan. Bahkan, wajah mereka sangat suram. Mereka bergidik melihat banyak mayat dari kenalan mereka dulu. Zhou Tua, pekik seorang tetua dengan mata merah saat dia mengamati area di bawah pohon terdekat. Dengan satu lompatan, dia tiba tepat di samping mayat itu dan berteriak. Apa bahkan tetua tertinggi pun. Para ahli bawaan tersentak kaget. Mereka bertemu rekan-rekan mereka dengan mata penuh gentar. Seorang penatua tertinggi telah terbunuh bersama dengan 15 ahli bawaan. Sekte Suci Donghua tidak pernah mengalami kerugian seperti itu dalam 50 tahun terakhir. Arai roh telah disusupi. Tidak disangka, arai roh telah disusupi. Seorang penatua memekik dengan ekspresi terbebani saat dia melirik ke arah spirit arai. Tidak disangka arai roh telah dilanggar. Dan yang dibutuhkan hanyalah 10 menit, hanya 10 menit. Sebuah suara tersentak. Ini adalah bentuk permusuhan. Sangat terang-terangan apa yang dilakukan Sekte Naga sekarang memusuhi kita. Dari semua hari, mereka memilih untuk melakukannya hari ini untuk membuat kita marah secara eksplisit. Seorang ahli bawaan mengeluarkan geraman yang dalam. Bahkan ratusan ahli dari Sekte Suci Donghua memandang dengan ekspresi mengerikan. Ini sangat memusuhi ini adalah tamparan keras ke wajah. Yang paling mengejutkan mereka adalah kenyataan bahwa bahkan tetua tertinggi mereka, seorang ahli alam dan yang tak tertandingi, telah terbunuh juga. Pakar dan rilem sangat sedikit dan jarang. Tak perlu dikatakan, membunuh mereka bahkan lebih tak terbayangkan. Niwuya mengambil satu napas dalam-dalam. Dengan mata merah, dia menggeram ke langit. Kami, Sekte Suci Donghua, sangat berselisih denganmu, Raja Naga dan Sekte Naga. Karena semua ahli dari Sekte Suci Donghua tiba di tambang biji spiritual Donghua, utas online yang diposting oleh Mo Yuan menjadi viral di seluruh forum dunia bawah. Ini terjadi 5 menit setelah utas yang diposting oleh murid-murid dari Sekte Suci Donghua telah menyebabkan sensasi seperti gelombang di antara semua seniman bela diri. Sementara mereka masih sibuk membahas pemusnahan Sekte Naga, munculnya postingan baru membawa perubahan pada hasilnya. Saat melihat banyak mayat dari anggota Sekte Suci Donghua, semua orang yang melihat postingan itu tersentak kaget. Pakaian ini adalah pakaian dari petugas Donghua. Petugas dari Sekte Suci Donghua semuanya ahli bawaan. Untuk berpikir mereka telah dibunuh. Begitu banyak untuk ditambahkan. Ada terlalu banyak, lebih dari selusin. Mereka adalah murid dari Sekte Suci Donghua. Lebih dari 100 dari mereka telah terbunuh. Ini. Foto penatua ini telah diposting satu persatu. Mungkin penatua ini lebih dihargai daripada yang lain. Astaga, bukankah baru saja Sekte Suci Donghua hendak memusnahkan Sekte Naga? Apa yang sebenarnya terjadi? Astaga, apa yang sebenarnya terjadi? Sebelumnya, Sekte Suci Donghua masih berbicara tentang memusnahkan Sekte Naga. Bagaimana mungkin lebih dari selusin ahli bawaan dari Sekte Suci Donghua telah terbunuh dalam sepersekian detik? Para seniman bela diri tercekik kaget dan ketakutan saat mereka menelusuri berbagai foto. Maka, tampaknya ada perubahan besar pada hasilnya. Sekte Suci Donghua tidak memusnahkan Sekte Naga. Sebaliknya, Sekte Naga telah membunuh ratusan murid Sekte Suci Donghua, bersama dengan lebih dari selusin ahli bawaannya. Mengejutkan, sungguh mengejutkan. Namun, saat semua orang sibuk dalam diskusi yang panas, salah satu dari mereka mengenali penatua yang telah diberi foto individu.
Ini adalah tetua tertinggi dari Sekte Suci Donghua. Eksistensi dan rilem yang menakjubkan. Seorang ahli yang tak tertandingi pada masanya. Semua orang tersentak setelah konfirmasi berita. Untuk berpikir bahwa penatua tertinggi dari Sekte Suci Donghua telah terbunuh. Sementara semua orang akhirnya menerima berita itu secara bertahap, sebuah postingan yang dibuat oleh seseorang membuat seluruh dunia bawah tenggelam dalam pusaran pemikiran dan keterkejutan yang mendalam. Di seluruh dunia bawah, keberadaan ahli yang tak tertandingi dianggap sebagai yang terbaik sementara kematian mereka bahkan lebih jarang. Ke titik di mana bahkan belum ada satupun dalam dekade terakhir dan seterusnya. Namun, baru-baru ini, para ahli yang tak tertandingi ini telah jatuh satu persatu. Ini termasuk leluhur Kiao dari klan Kiao, dua tetua tertinggi dari Sekte Saint Medis, tetua tertinggi dari Sekte Sengling, Tuan Osein dari sisa-sisa, serta tetua tertinggi dari Sekte Suci Donghua. Dari 6 ahli yang tak tertandingi ini, 5 telah mati di tangan Raja Naga dari Sekte Naga. Ketika semua orang membaca statistik, mereka tiba-tiba menyadari yang membuat mereka merinding. Memang, selain kematian penatua tertinggi dari Sekte Sengling, yang menjadi tanggung jawab diabolisme, kematian para ahli alam dan yang tak tertandingi lainnya semuanya dikaitkan dengan Raja Naga. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, 5 ahli yang tak tertandingi telah mati di tangan Raja Naga. Terminator para ahli yang tak tertandingi. Raja Naga ini tidak terkalahkan. Terlepas dari siapa mereka atau kehebatan mereka, semua orang yang memusuhi dia telah terbunuh. Untuk bertarung sampai satu binasa. Tampaknya Sekte Naga benar-benar habis-habisan dengan Sekte Suci Donghua sampai seseorang binasa. Membunuh seorang ahli yang tak tertandingi bersama dengan selusin atau lebih ahli bawaan dari Sekte Suci Donghua ini benar-benar pertumpahan darah kali ini. Sepertinya salah satu atau yang lain antara Sekte Suci Donghua dan Sekte Naga harus musnah. Tetapi bahkan jika mereka dapat memusnahkan Sekte Naga, Sekte Suci Donghua pasti akan menderita kerugian besar. Tidak ada yang melihat ini datang. Untuk berpikir bahwa Raja Naga dan Sekte Naganya telah memusnahkan sejumlah besar ahli dari Sekte Suci Donghua setelah memusnahkan sisa-sisa. Tindakan Raja Naga ini adalah gaya Raja Naga. Saya tidak peduli apakah Anda berasal dari Sekte Ortodoks atau Diabolisme. Hanya saja, jangan memusuhi saya. Bagi mereka yang melakukannya, kematian akan menanti Anda. Lebih baik menyinggung Raja Hades daripada Raja Naga. Seluruh dunia bawah menjadi hiruk-pikuk setelah Sekte Naga memusnahkan sekelompok ahli dari Sekte Suci Donghua. Semua orang hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Pertempuran besar antara Sekte Ortodoks dan Diabolisme akan segera meletus. Raja Naga memusnahkan sisa-sisa tidak diragukan lagi merupakan kabar baik yang luar biasa. Namun, dia juga telah membunuh sekelompok ahli dari Sekte Suci Donghua, merusak kekuatan keseluruhan aliansi Sekte Ortodoks. Kami hanya bisa menggantungkan harapan kami pada pertempuran besok antara pemimpin sekte dari Sekte Suci Donghua, Ni Wushuang, dan Kaisar Qi dari Diabolisme. Pertarungan ini akan menentukan nasib seluruh dunia bawah. Saya sangat berharap pemimpin sekte Ni Wushuang akan menang. Dalam hal ini, Diabolisme tidak punya pilihan selain mengasingkan diri sekali lagi. Di malam hari, perhatian para seniman bela diri di dunia bawah telah beralih dari Raja Naga dari Sekte Naga ke pertempuran besar keesokan harinya. Semua orang murung dan merasa sedikit khawatir. Karena Kaisar Qi dari Diabolisme berani menantang pemimpin sekte Ni Wushuang, itu hanya berarti bahwa Kaisar Qi memiliki kekuatan yang dekat dengan Ni Wushuang. Dalam pertempuran besar keesokan harinya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Ni Wushuang akan muncul sebagai pemenang. Toh, nama Diabolisme masih menanamkan rasa takut di benak banyak orang. Pakar terkuat dari dunia bawah, pemimpin sekte Ni Wushuang dari Sekte Suci Donghua vs pakar terkuat dari Diabolisme, pemimpin sekte Ni Wushuang dari Istana Mayat Iblis. Ketika Wang Xian tiba di River Town dan melihat pesan di forum dunia bawah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit keraguan. Semua seniman bela diri di seluruh dunia bawah kemungkinan besar akan menyaksikan pertarungan hidup dan mati antara eksistensi terkuat. Mari kita lihat besok. Pertarungan tingkat ini tidak umum dan saya juga bisa melihat sekilas kekuatan Diabolisme. Wang Xian berpikir sendiri. Dia secara alami tidak akan melewatkan acara besar seperti itu. Bes. Saat ini, telepon Wang Xian berdering. Ketika dia mengambilnya, dia terkejut mengetahui bahwa itu dari Mo Qinglong. Apa yang telah terjadi? Wang Xian menerima panggilan itu tanpa ragu. Raja Naga, Perdana Menteri Turtle dan para ahli lainnya telah dihidupkan kembali. Suara Mo Qinglong terdengar dari ujung telepon. Ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi Wang Xian. Mereka dihidupkan kembali. Berapa tingkat kekuatan mereka sekarang? Wang Xian bertanya dengan antisipasi. Mempertimbangkan bahwa mereka mengumpulkan energi untuk kebangkitan di kolam transformasi naga,
kekuatan mereka kemungkinan akan mengalami peningkatan yang substansial. Perdana Menteri Turtle dan para pemimpin lainnya telah mencapai alam tunas. Sedangkan sisanya, mereka sebagian besar berada di alam dan alam bawaan. Mo Qinglong menjawab. Alam pemula, mata Wang Xian berseri-seri karena kegembiraan. Sekarang Perdana Menteri Turtle, Roving Heavens, Roving Yaksa dan yang lainnya telah mencapai alam tunas, itu berarti ada sekitar selusin keberadaan alam tunas di antara anggota Istana Naga. Selusin keberadaan level 12 yang aneh dan sekelompok ahli dan rilem cukup kuat. Mata Wang Xian berkilau karena gelisah. Dengan tingkat kekuatan ini, tidak banyak kekuatan yang bisa melawan mereka, bahkan di panggung internasional. Paling tidak, semua kekuatan yang dia temui di Dubai sebelumnya tidak akan cocok untuknya. Bagaimana bimbingan ras ikan todak emas? Tanya Wang Xian. Raja Naga, mereka tidak memiliki masalah dalam berinteraksi dengan manusia. Apalagi mereka memiliki kecerdasan yang tinggi. Seharusnya tidak menjadi masalah jika Anda ingin mengirim mereka ke darat. Mo Qinglong menjawab. Wang Xian menganggukkan kepalanya, ragu sejenak sebelum melanjutkan. Kamu bisa kembali sekarang. Bawa ras ikan todak emas bersamamu. Ya, Raja Naga. Kita seharusnya bisa mencapai River Town pada jam 2 pagi. Mo Qinglong menganggukkan kepalanya. Wang Xian menutup telepon dan mengetuk meja dengan tangannya. Perlombaan ikan todak emas bisa mengambil bentuk manusia. Wang Xian bersiap untuk membiarkan mereka menangani beberapa kekuatan di laut, mulai dari wilayah yang tidak teratur. Selain itu, dia bersiap mengumpulkan sumber daya untuk peningkatan Istana Naga. Di antara ras ikan todak emas, ada keberadaan level 12 Buding Rilem, 5 Di dan Rilem, dan sisanya berada di Inbound Rilem. Secara total, ada lebih dari 150 dari mereka. Kekuatan ini cukup kuat. Melihat waktu, Wang Xian menyadari bahwa sudah lewat jam 10 malam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berjalan menuju villa. Ketika Wang Xian memasuki villa, dia langsung menyadari kehadiran Guan Suking dan Lan Qingyue. Apa yang harus kita lakukan? Saudari Qingyue, sekarang gadis asing itu bertingkah seperti ini setiap hari. Apa yang harus kita lakukan? Dia mencoba mendapatkan buku bagus kami setiap hari. Dia bahkan seorang putri dari Dubai. Namun, masih terasa menyenangkan memiliki seorang putri yang mencoba untuk menjilat kita. Ada apa? Suking, apakah Anda akan menyerah? Bagaimana mungkin? Saya tidak akan pernah menyerah. Ini semua salah Xiao Xian. Oh, benar. Bajingan ini telah habis setiap hari baru-baru ini. Apakah Anda pikir dia akan membawa gadis lain kembali dalam beberapa hari? Keduanya berbincang di sebuah ruangan. Ketika Guan Suking membuat pernyataan itu, Wang Xian bisa merasakan keduanya langsung duduk di tempat tidur. Itu kemungkinan nyata. Semua naga bernafsu dan ini sepenuhnya diperlihatkan padanya. Lan Qingyue menggertakkan giginya. Suara gertakan giginya membuat Wang Xian merinding. Jika dia berani membawa gadis lain kembali, kita tidak akan berbicara dengannya. Tidak untuk selamanya. Guan Suking menggerutu dengan marah. Wang Xian, yang berdiri di luar, mau tidak mau menggosok hidungnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berjinjit menuju kamar mereka. Sementara mereka berdua melakukan percakapan yang emosional, Wang Xian muncul di depan pintu dan melepaskan semua pakaiannya. Halo, saya kembali. Wang Xian mendorong membuka pintu, berteriak sambil terbuka dan langsung menerkam ke tempat tidur. Anda, Guan Suking dan Lan Qingyue, yang sedang mengobrol, tertegun. Keluar dari sini. Aku tidak mau. Bajingan, kamu cabul. Ya, aku cabul. Anda, Wang Xian menikmati perasaan luar biasa ditaklukkan. Enyahlah. Saat dia menghidupkan kembali kegembiraan 3 jam kemudian, dia ditendang dari tempat tidur. Melihat kedua gadis yang marah itu, Wang Xian keluar dengan senyum malu-malu. Segera, semuanya akan segera teratasi. Jika bukan kali ini, itu akan menjadi yang berikutnya. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Kembali ke Pulau Terapung, dia menunggu kedatangan Mo Qinglong. Saat ini, Wang Xian bahkan tidak akan merasakan sedikit pun kelelahan bahkan jika dia tidak tidur selama 10 hari penuh. 2 pagi, sebuah perahu perlahan mendekati Pulau Terapung. Di pulau itu, sosok demi sosok melompat dari perahu. Lebih dari 100 sosok kekar yang tingginya lebih dari 2 meter telah mendarat di pulau itu. Mereka melihat sekeliling pulau dengan rasa ingin tahu. Raja Naga, ketika Wang Xian berjalan mendekat, semua orang berlutut dan menyapanya dengan hormat. Kamu bisa bangkit. Wang Xian melihat ke arah Mo Qinglong sebelum beralih ke ras ikan todak emas. Namamu akan menjadi pedang keliling dari sini dan seterusnya. Anda akan bertanggung jawab untuk memimpin seluruh ras ikan todak emas. Wang Xian memberi nama pemimpin ras ikan todak emas. Mereka ditutupi lapisan sisik emas dan memegang pedang panjang yang sangat tajam di tangan mereka.
Bentuknya sedikit berbeda dari pedang panjang pada umumnya. Cahaya keemasan tubuh mereka juga terasa sangat tajam. Pedang panjang mereka terhubung ke lengan mereka. Ini adalah senjata tajam yang mereka miliki di kepala mereka sebelumnya. Kekuatan pedang panjang ini akan berbeda berdasarkan tingkat kekuatannya. Mereka bisa menyamai senjata dengan level yang sama dan sangat kuat. 530.